Assalamualaikum, selamat datang di Nusi Kreasi. Teman-teman, hari ini aku mau ngajak teman-teman belajar bareng sama aku. Belajar dari kucing, guru kehidupan yang tak banyak bicara. Yuk, langsung aja. Aku duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi pagi. Seperti biasa, si kucing jingga itu datang tanpa suara. Hanya terdengar gemerisik daun kering saat ia melangkah mendekat. Matanya yang hijau menatapku sebentar. Lalu ia memilih sudut favoritnya di bawah sinar matahari. Tak peduli apakah aku memperhatikannya atau tidak. Tak peduli apakah hari ini aku punya makanan untuknya atau tidak. Ia datang, hadir sepenuhnya, lalu pergi saat waktunya tiba. Ada pelajaran besar dalam kesederhanaan ritual ini. Kucing itu, mereka hidup dalam keheningan yang bijak. Tak seperti kita manusia yang selalu sibuk mengeluh, memprotes, atau menuntut. Mereka menerima hidup apa adanya. Tak pernah kulihat seekor kucing berdiri di depan cermin sambil mengeluh. Aduh, buluku hari ini kok jelek sekali. Tak pernah kudengar kucing membandingkan makanannya dengan kucing tetangga. Pernah suatu hari aku lupa memberinya makan, sibuk dengan urusanku sendiri. Keesokan harinya saat aku membuka pintu, ia sudah duduk di sana. Begitu melihatku, ia hanya mengangkat ekornya sedikit tanpa menyapa. Tak ada sindiran, tak ada tatapan menyalahkan. Ia hanya mengeong sekali. Lalu duduk manis menunggu. Aku tertegun. Berapa sering kita sebagai manusia menyimpan dendam untuk hal-hal kecil. Berapa sering kita mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kucing ini mengajarkanku tentang ikhlas yang sesungguhnya. Tentang kemampuan untuk hidup di saat ini, tanpa beban masa lalu. Kucing juga guru terbaik dalam hal batasan. Lihatlah bagaimana mereka dengan tegas mengatakan tidak. Jika mereka tak ingin dipeluk, mereka akan pergi. Jika mereka tak suka makanan yang diberikan, mereka akan meninggalkannya. Tanpa rasa bersalah, tanpa takut dianggap tidak sopan. Sementara kita, berapa banyak dari kita yang terjebak dalam hubungan tidak sehat karena takut mengatakan tidak? Berapa banyak yang tetap bertahan di pekerjaan yang menyiksa hanya karena khawatir dianggap tidak bersyukur? Si kucing jingga itu kini sedang membersihkan bulunya dengan teliti. Setiap gerakannya penuh perhatian. Ia tak terburu-buru. Tak ada yang lebih penting baginya selain merawat dirinya sendiri di pagi ini. Aku teringat betapa seringnya aku mengabaikan kebutuhan diriku sendiri. Terlalu sibuk memenuhi tuntutan orang lain sampai lupa berhenti sejenak. Kucing ini mengingatkanku bahwa merawat diri bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar. Ada sesuatu yang sakral dalam ritual ini. Tahukah kamu bahwa air liur kucing mengandung lisosem, enzim antibakteri alami yang 15 kali lebih efektif daripada air liur manusia? Para peneliti di University of California menemukan bahwa ketika kucing menjilati bulunya, ia tidak hanya membersihkan dirinya, ia sedang menciptakan lapisan pelindung yang mengandung endorfin alami untuk menenangkan diri, zat feromon sebagai tanda tangan kimiawi yang unik. Tapi yang lebih menarik adalah cara ia melakukannya. Setiap jilatan adalah tindakan mindfulness tanpa disadari. Tidak terburu-buru, tidak sambil memikirkan jadwal makan berikutnya, atau dendam pada kucing tetangga yang kemarin mengeong terlalu keras. Ia sepenuhnya hadir dalam tindakan merawat diri sendiri. Aku teringat penelitian Harvard tentang flow state, kondisi ketika manusia sepenuhnya tenggelam dalam aktivitas hingga lupa waktu. Kondisi yang dicapai para seniman saat melukis, atau atlet saat berlari. Kondisi yang ternyata bisa dicapai kucing setiap hari hanya dengan menjilati bulunya sendiri. Berapa banyak dari kita yang bisa benar-benar hadir saat menyikat gigi,
Berapa sering kita mandi sambil memikirkan 10 masalah berbeda? Kucing itu mengingatkanku pada temuan seorang psikolog. Kebahagiaan sejati ada dalam kesadaran penuh akan momen sekarang, bukan dalam pencapaian besar, tapi dalam ritual kecil yang dilakukan dengan sepenuh hati. Lalu ada feromon yang tertinggal di bulunya setelah dijilat. Bau yang hanya bisa dideteksi kucing lain. Ini adalah bahasa rahasia mereka. Cara mengatakan, "Ini aku," tanpa kata-kata. Aku berpikir, bukankah kita juga punya feromon versi manusia? Senyum tulus yang tertinggal di hati orang lain, kebaikan kecil yang menjadi tanda tangan tak terlihat. Tapi bedanya, kucing tidak melakukannya untuk pamer. Ia membersihkan diri karena itu kebutuhannya, bukan untuk pujian. Pelajaran terbesarnya, merawat diri bukanlah kemewahan, bukan egoisme. Itu adalah kewajiban biologis dan spiritual. Seperti kucing yang tahu persis kapan harus berhenti bermain hanya untuk merapikan bulunya yang kusut. Kita pun seharusnya paham kapan harus berhenti dari keramaian dunia hanya untuk merapikan jiwa yang berantakan. Malam ini, sambil menonton kucingku yang masih asik dengan ritual pembersihannya, aku mencoba sesuatu. Aku menyikat gigi dengan perlahan, merasakan bulu sikat di gusi, mendengar suara air yang mengalir. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku benar-benar menyikat gigi, dan itu terasa sakral. Mungkin inilah mengapa Rasulullah begitu mencintai kucing. Bukan hanya karena kebersihannya, tapi karena mereka adalah guru zikrullah tanpa sadar. Makhluk yang mengingatkan kita bahwa dalam setiap tindakan kecil, bahkan menjilati bulu, bisa menjadi meditasi jika dilakukan dengan kesadaran penuh. Pernah kuperhatikan bagaimana kucing bisa tidur nyenyak di tengah keributan. Di tengah suara televisi yang keras, obrolan manusia, atau derap langkah kaki, mereka bisa tidur dengan tenang karena mereka tahu persis kapan harus memejamkan mata dan mengabaikan dunia. Kemampuan untuk beristirahat dengan damai, betapa kita sering kehilangan ini. Terjaga di malam hari karena memikirkan masalah yang belum tentu terjadi esok hari. Terus-menerus dicekam kecemasan akan masa depan. Si kucing kini sudah pindah ke tempat yang lebih teduh. Ia tahu persis kapan harus meninggalkan tempat yang mulai terlalu panas. Ia mendengarkan tubuhnya sendiri. Tak peduli apakah itu berarti harus meninggalkan tempat yang nyaman. Berapa sering kita bertahan dalam situasi yang sudah tidak sehat hanya karena sudah nyaman. Dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita takut berubah, takut meninggalkan zona nyaman. Kucing itu tiba-tiba mengeong keras. Aku berbalik dan melihatnya sedang menatap seekor kupu-kupu yang melintas. Matanya berbinar, penuh rasa minat. Seluruh tubuhnya fokus pada gerakan kupu-kupu itu. Begitulah cara kucing menjalani hidup, sepenuhnya hadir dalam setiap momen. Tak terdistraksi oleh pikiran tentang masa depan atau penyesalan masa lalu. Ketika bermain, ia sepenuhnya bermain. Ketika beristirahat, ia sepenuhnya beristirahat. Aku tersenyum melihatnya sekarang sedang duduk di atas pagar, menatap ke kejauhan. Entah apa yang ia pikirkan. Atau mungkin ia sama sekali tidak berpikir. Hanya ada, hanya mengalami, hanya hidup. Mungkin inilah mengapa Rasulullah begitu mencintai kucing. Mungkin karena mereka adalah makhluk yang paling dekat dengan konsep ikhlas. Yang paling paham tentang bagaimana menerima pemberian Tuhan tanpa banyak bertanya. Yang paling ahli dalam bersyukur tanpa banyak bicara. Hari ini, si kucing jingga memberikanku pelajaran berharga tanpa satu kata pun. Tanpa kuliah panjang, tanpa nasihat moral. Hanya dengan keberadaannya yang sederhana. Ia mengingatkanku untuk
hidup di saat ini, mencintai diri sendiri tanpa syarat, berani mengatakan tidak, menjaga batasan dengan sehat, bersyukur untuk hal-hal kecil, dan yang terpenting, untuk diam sesekali. Kini saatnya aku beranjak dari teras ini. Tapi sebelum masuk, aku menengok sekali lagi ke sudut tempat si kucing tadi berbaring. Ia sudah pergi, tentu saja, tanpa pamit, tanpa meminta perhatian. Persis seperti cara terbaik untuk hidup, hadir sepenuhnya, lalu pergi saat waktunya tiba. Tanpa drama, tanpa beban, hanya meninggalkan pelajaran bagi yang mau belajar. Nah, sudah selesai hari ini belajar bersama dengan kucing jinggaku. Semoga menginspirasi ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.